Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah tutorial untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran bicara dan TIK. Mengoperasikan Microsoft Excel. Membuat format tabel. Cara membuat tabel dengan menggunakan dua cara, yaitu yang ke-1 menggunakan ribbon insert, yang kedua menggunakan ribbon home. Membuat tabel menggunakan ribbon insert. Pertama, blok tabel biasa yang telah dibuat. Kedua, klik insert. 3. Klik tabel pada grup table sehingga muncul kotak dialog create table. Pada kotak dialog tersebut, secara otomatis akan terisi alamat sel table. Klik OK. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Membuat tabel menggunakan ribbon home. Pertama, blok tabel biasa yang telah dibuat. 2. Klik home. 3. Klik format as table pada group style. 4. Pilih format tabel yang disukai. Setelah kita memilih format tabel yang disukai, maka akan muncul kotak dialog format as table yang isinya sama dengan kotak dialog create table. Lalu klik OK. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Memformat sel dalam tabel. Pertama, blok sel dalam tabel yang akan dibuat. 2. Klik home. 3. Klik sel style pada group style. Lalu pilih format sel yang diinginkan. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Mengubah tabel menjadi rank. Pertama, klik sembarangan tabel. 2. Klik design. 3. Klik convert to rank pada tool. Klik OK. Saya punya contoh daftar gaji karyawan PT Surya Citra. Nah, kita akan urutkan nama karyawannya berdasarkan abjad. Kita tinggal klik panahnya, lalu sort A to Z. Nah, itu sudah otomatis terurut gitu berdasarkan abjad. Kita bisa juga mengklik dari Z to A misalkan, tapi tidak usah. Nah, kita langsung ke gaji sehari, lalu dari yang terkecil menuju besar yaitu small to large. Nah, urutannya dari yang terkecil sudah menuju yang terbesar, atau sebaliknya kita bisa mengurutkan dari yang terbesar menuju terkecil. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan cara penyaringan data atau cara memfilter data. Ini ada contoh nilai UN siswa kelas 9 IPA 1 SMP 2 Bandung. Cara yang pertama kita lakukan adalah kita blok bagian judul atas semua dari nama siswa sampai rata-rata. Lalu kita klik sort and filter, menu sort and filter, lalu klik filter. Nah, nanti akan ada tanda panah seperti itu. Kita ambil contoh, akan menyaring nilai rata-rata yang mempunyai nilai 72,25. Caranya klik panahnya, lalu hapus di select all, lalu kita klik 72,25 nilai yang akan kita filter, kita OK. Nah, jadi ketahuan ada dua orang yang mempunyai nilai 72,5. Kita ulang. Selanjutnya kita coba akan memfilter nilai bahasa Indonesia yang mempunyai nilai 79. Nah, kita select all-nya hapus, lalu kita klik 79. Nah, berarti langsung ketahuan kan ada 3 orang yang mempunyai nilai bahasa Indonesia 79. Jadi seperti itu.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang subtotal pada Microsoft Excel. Nah, subtotal ini digunakan untuk menampilkan perhitungan subtotal dari suatu tabel secara otomatis berdasarkan kriteria tertentu. Nah, subtotal juga akan menampilkan grand total. Kita mulai caranya. Jadi, di sini ada contoh daftar karyawan. Kita mulai aja. Caranya itu kita blok dari nomor sampai akhir, semuanya kita blok. Lalu kita filter untuk menampilkan tanda panah di setiap judul atasnya. Nah, panah seperti itu. Setelah ada panah seperti itu, kita langsung klik saja subtotal. Kita klik, lalu kita pilih di add each change itu departemen atau divisi yang akan kita urutkan. Nah, kita pilih yang departemen, lalu sum, nah kita pilih departemen dan gaji, kita klik OK. Nah, jadi semua sudah diurutkan berdasarkan departemennya. Nah, lalu kita langsung dengan grand totalnya ya. Lalu kita ingin melihat grand totalnya saja, kita klik angka 1 pada worksheet. Nah, yang ditampilkan jadi grand totalnya saja. Kita ingin melihat lagi setiap departemennya. Nah, kita klik angka 2. Nah, itu total setiap departemen. Lalu kita akan menampilkan lagi keseluruhan tabel, kita klik saja angka 3. Seperti itu. Yang selanjutnya ada rumus dan fungsi dalam Microsoft Excel. Yang pertama ada rumus. Rumus-rumus matematika yang digunakan dalam Microsoft Excel yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, pembagian, persentase, dan awalan untuk menghitung. Berikut adalah contohnya. Di sini terdapat nama karyawan, gaji sehari, jumlah absensi, dan gaji sebulan. Pada gaji sebulan ini belum diisi, dan sekarang kita akan mengisinya dengan cara sebagai berikut. Sama dengan B4 dikali C4, enter, dan hasilnya akan seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita akan memblok dari D4 sampai D10, dan hasilnya pun akan menjadi seperti itu. Fungsi statistik. Fungsi statistik dalam Microsoft Excel terdiri dari beberapa, yaitu ada sum, average, max, min, dan count. Pada tabel ini terdapat beberapa sel, yaitu ada nama karyawan, gaji sehari, jumlah absensi, uang makan per hari, tunjangan kesehatan, dan gaji sebulan. Pada gaji sebulan ini, kita akan memasuki rumus, yaitu rumusnya sama dengan B4 dikali C4 ditambah D4 dikali C4 ditambah C4. Lalu kita tekan enter. Dan hasilnya akan seperti itu. Lalu kita membloknya dari F4 sampai F10. Lalu tekan enter dan hasilnya akan muncul seperti yang di tabel tersebut. Lalu yang selanjutnya ada total. Pada total ini berbeda dengan yang lainnya dengan menggunakan rumus, yaitu sama dengan sum, kemudian arahkan dari F4 sampai F10, lalu tekan enter dan hasilnya akan seperti itu. Kemudian
Yang selanjutnya ada rata-rata. Sama dengan average, lalu arahkan rank dari F4 sampai F10, lalu tekan enter. Dan yang selanjutnya jumlah terbesar. Sama dengan max, lalu arahkan rank dari F4 sampai F10, lalu enter. Dan yang terakhir jumlah terkecil. Sama dengan min, lalu arahkan rank dari F4 sampai F10. Dan hasilnya akan seperti itu. Fungsi logika. Fungsi logika ini memerlukan pernyataan dan penyangkalan tes logika benar atau salah. Fungsi logika ini diikuti dengan fungsi AND, OR, dan NOT. Bentuk umum dari fungsi logika adalah sebagai berikut, yaitu sama dengan IF, A, B, C. A-nya yaitu sebagai persyaratan yang akan diuji, B apabila kondisi ujian benar, dan C apabila kondisi ujian salah. Berikut contohnya. Pada tabel ini belum terisi keterangannya. Lalu kita masukkan dengan menggunakan rumus sama dengan IF G9 lebih dari 73 diterima atau gagal. Dan kita tekan enter, lalu hasilnya akan muncul diterima atau gagalnya. Dan selanjutnya kita memblok seperti biasanya, dan hasilnya pun akan muncul seperti itu. Membuat format grafik. Data dalam tabel dapat diwujudkan dalam bentuk grafik dengan berbagai bentuk dan warna. Di sini kita akan membuat grafik Microsoft Excel yang dapat dibuat dengan menggunakan chart wizard. Di sini ada contoh tabel, yaitu tabel nilai ujian komputer. Nah, pertama-tama kita blok tabel yang akan dibuat grafik terlebih dahulu. Kita di sini akan blok tabel terlebih dahulu. Kemudian kita klik insert dan klik anak panah pada grup chart, yaitu kolom. Kita pilih kolom. Kita di sini pilih grafik yang kita kehendaki. Di sini sudah tersedia beberapa gambar grafik. Kita pilih apa yang kita kehendaki. Di sini saya akan memilih yang 3D kolom. Sudah terlihat bahwa ini adalah bentuk diagram batang. Di sini juga kita dapat mengubah bentuk grafik yang kita inginkan. Kita dapat mengubahnya kembali. Kita kembali pada menu insert. Di sini tersedia beberapa pilihan diagram yang kita inginkan. Ada line, ada V, ada bar, ada area, ada scatter, dan ada outer charts. Di sini saya akan memilih diagram line. Di sini sudah terlihat bahwa diagram sudah berubah. Kemudian kita juga bisa mengubah warna grafik yang kita inginkan. Misalnya, kita menginginkan warna pada ini berubah. Kita dapat mengubahnya, yaitu kita klik kanan terlebih dahulu, kemudian kita pilih format plot area. Di sini tersedia ada no fill, ada solid fill, ada gradient fill, ada vector or texture fill, ada vector fill, dan automatic. Di sini kita klik pada solid fill. Di sini tersedia fill color, yaitu color. Kita klik anak panah dan kita pilih warna yang kita inginkan. Saya memilih warna abu. Warna putih keabu-abuan. Kita pilih saja yang ini. Kemudian kita klik close. Di sini sudah terlihat bahwa grafik tersebut sudah berubah warnanya.
Kemudian kita dapat mengubah warna latar pada tekstur grafik. Kita dapat mengubahnya dengan cara sama seperti mengubah warna grafik, yaitu dengan cara klik kanan. Kemudian kita pilih format chart area. Pada saat tadi kita memilih solid fill, tapi di sini kita memilih picture or texture fill. Di sini tersedia tekstur. Telah disediakan beberapa background dan kita bisa memilih background yang kita inginkan. Di sini saya memilih New Print. Kemudian kita pilih Close. Sudah terlihat bahwa latar pada grafik tersebut berubah. Kemudian di sini kita akan mencetak hasil pekerjaan kita. Nah, klik grafik, kemudian kita klik file, lalu klik print. Nah, di sini terlihat bahwa ini hasil pekerjaan yang akan dicetak. Di sini juga terlihat bahwa printan sudah siap. Kemudian kita klik print. Di sini terlihat kita sedang menunggu hasil printan itu keluar. Ini adalah hasil dari cetakan pekerjaan.